Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan perencanaan program audit dan saya akan dibantu oleh teman saya Dia Sania, Andriati Kusumaningrum dan Tirta Nugraha. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan audit, yaitu meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan penyeleksian audit, persiapan penugasan yang terdiri dari pengembangan rencana, penjadwalan audit internal, penetapan lingkup, tujuan audit, waktu pelaksanaan, dan prosedur secara mendetail, serta survei pendahuluan. Yang kedua ada tujuan dari perencanaan audit, yaitu yang berdasarkan standar kerja 2200 tentang perencanaan penugasan bahwa auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Untuk itu, tujuan utama proses perencanaan audit adalah merancang pendekatan audit yang dilaksanakan agar memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada pemilihan audit. Pemilihan audit dipilih secara sistematis. Saat ini SKAI lebih didorong menggunakan metode risk-based audit yang merupakan metodologi yang menyediakan jaminan bahwa resiko akan dikelola dalam kerangka preferensi resiko organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dia Sania. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan pemilihan audit. Yang pertama, identifikasi audit universe merupakan kumpulan dari semua auditable unit yang layak menjadi audit tersendiri. 2. Menentukan faktor risiko dan skala prioritas. Faktor risiko merupakan kriteria yang digunakan untuk menggambarkan kondisi risiko yang ada dalam suatu instansi. 3. Pemberian skor dan peringkat. Auditable unit diberikan skor 1-5. Untuk skala 1 menunjukkan risiko paling rendah dan skala 5 menunjukkan risiko paling tinggi. Dengan melakukan assessment atas masing-masing faktor pada setiap unit audit. 4. Pemilihan audit. Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. Selanjutnya, persiapan penugasan audit. Pada tahap ini dimulai dengan menunjukkan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan SKAI dengan tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim tersebut melaksanakan audit atas perintah dari atasan, bukan karena kepentingan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Andriati. Selanjutnya, saya Andriati Kusumaningrum akan menjelaskan tentang 6 langkah-langkah persiapan dalam penugasan audit. Yang pertama, penerbitan surat tugas. Pemberitahuan pada audit bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di suatu unit serta tercantum tim yang akan terlibat dalam penugasan di suatu unit tertentu. Yang kedua yaitu koordinasi dengan auditor lain. Akan sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Dan yang ketiga, pemberitahuan kepada audit. Komunikasi sebelum melaksanakan penugasan sangatlah perlu dilakukan agar dapat memberikan auditor waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang akan dibutuhkan. Dan yang keempat, pengumpulan informasi umum. Dalam melakukan persiapan audit, SKAI perlu melakukan koordinasi rencana audit dan pengumpulan, serta menelaah informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Yang kelima, penyusunan rencana penugasan. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni melakukan koordinasi, menentukan jenis pekerjaan, dan menyusun format baik dalam isi laporan yang akan diinginkan. Dan yang terakhir yaitu penyiapan program audit. Dalam tahap ini, tim auditor perlu menyusun isi program audit yang meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Program audit berisikan seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti-bukti, serta mengemukakan opini tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis aktivitas yang diaudit. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudara Tirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Nugraha Ramadana dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami.
Dan selanjutnya ada kriteria program audit yang disusun dengan baik. Yang pertama, ada rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan yang dapat dikomunikasikan kepada seluruh personel audit yang terlibat. Yang kedua, alat pengendalian diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit yang telah dicapai untuk staf audit yang ditugasi. Yang ketiga, alat yang dapat digunakan supervisor dan manage audit dapat meninjau dan membandingkan kinerja dengan rencana yang disetujui. Yang keempat, bantuan untuk pelatihan para anggota staf yang belum berpengalaman, memperkenalkan mereka dengan lingkup tujuan dan langkah pekerjaan audit. Yang kelima, bantuan supervisor dan manage audit yang memungkinkan penguangan jumlah usaha audit langsung yang diperlukan. Yang keenam, bantuan untuk membiasakan diri bagi staf auditor. Selanjutnya mengenai sifat pelaksanaan pekerjaan sebelumnya. Untuk survei pendahuluan, survei merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi tanpa melakukan verifikasi secara terperinci tentang kegiatan yang akan diaudit, sehingga dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk memperoleh gambaran mengenai fungsi yang akan diaudit untuk mendapatkan pemahaman aktivitas dari audit tersebut. Untuk langkah-langkah melakukan survei pendahuluan, yang pertama ada studi awal, yaitu melibatkan pemeriksaan semua informasi yang tersedia bagi auditor tanpa menghubungi audit. Untuk yang kedua, pertemuan pendahuluan untuk memastikan bahwa auditor berkonsultasi dengan personel yang tepat dan benar untuk mendapatkan informasi selama audit. Yang ketiga, pengumpulan informasi rinci. Tahap ini memerlukan pemeriksaan dokumen, mengamati operasi dan mewawancari personel kunci dan untuk memperoleh pemahaman tentang operasi audit, laporan keuangan dan lain-lain. Yang keempat, yang terakhir, penilaian resiko. Dilakukan dengan menyusun nilai prioritas dari masing-masing komponen. Komponen yang memiliki nilai tertinggi akan menjadi prioritas pertama dan diberi alokasi waktu yang lebih banyak dibanding dengan yang memiliki resiko rendah. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ketika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.